Biasa pertengkaran itu terjadi karena ibu-ibu yang masuk seksi konsumsi, yang dia punya urus itu kuah asam. Dia kasih tinggal kuah asam di dapur untuk urus orang cor beton di situ. Itu yang jadi masalah. Kalau kuah asam ya, brenebon ya, tidak usah urus cor. Karena itu yang bikin kacau gere. Fokus. Ingat, urus semua, gagal semua. Pendeta Yandi itu ketemu banyak orang, dan kalau katanya sudah pernah coba ini, yang paling banyak gagal itu yang biasa omong bilang begini, apa yang saya tidak coba, apa-apa. Nah itu, yang coba semua itu yang gagal semua. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat firman hari ini, dan berkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan hari ini. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita membaca ulang dan merenungkan ulang bagian ini. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Yang duduk di tangga dengan berdiri di luar, shalom. Itu kurang kuat sedikit, shalom. Baik. Tema kita hari ini adalah damai sejahtera Kristus bagi keluarga. Sama-sama 1, 2, 3. Kuat sedikit, 3, 2, 1. Kasih tahu orang di samping kiri kanan, 1, 2, 3. Baik. Sekarang karena kita bicara tentang damai sejahtera dalam keluarga, maka yang paling pertama hafal ikut yang pendeta omong. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ulang, kuat. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Kasih kawan di sebelah, 3, 2, 1. Damai sejahtera ialah yang mendatangkan kebaikan bagi. Oke, baik. Jemaat. Tidak ada jemaat di sini. Nah, kuat sedikit jemaat.
Karena pengertiannya adalah damai sejahtera adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Maka ingat, yang mendatangkan kebaikan itu tidak semuanya manis. Yang mendatangkan kebaikan itu tidak semuanya Jemaat, pernah sakit? Pernah minum obat? Obat pahit kok manis. Tapi untuk mendatangkan jemaat, yang itu hari waktu COVID itu pernah dapat suntik, enak, suntik di mata. Tapi untuk mendatangkan supaya bisa, nah itu jemaat. Kalau itu kita bicara dalam konteks rumah, maka kadang-kadang orang tua mesti untuk mendatangkan. Kadang-kadang anak-anak mesti dapat tampe untuk mendatangkan. Anak-anak pernah dapat marah? Kenapa dapat marah? Salah kok benar? Ada yang dia pun bapak mabok baru marah? Coba angkat tangan. Aduh, ini hilang damai sejahtera. Baik, itu pertama dia pun pengertian. Tapi yang kedua, saudara-saudara, diharapkan ada damai sejahtera yang tadi itu di tengah keluar. Saya mau tanya sekarang, jemaah, keluarga di sini aman-aman? Suami istri aman? Dengan kakak adik aman? Dengan ipar-ipar aman? Ada masalah tanah sedikit di sebelah aman? Aman kok tidak? Aman. Yang biasa dapat lihat dia pun bapak pukul mama, coba angkat tangan. Aduh, itu pasti tidak ada damai di rumah itu. Nah, diharapkan itu ya, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia itu kemudian itu berdampak di tengah-tengah keluarga. Jemaat, untuk mendatangkan kebaikan damai sejahtera itu, maka Tuhan mau berkorban bahkan mati bagi kita semua. Supaya apa? Mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Sekarang kita mulai. Karena saya baca dalam kisah Abraham, Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi bapa sejumlah besar bangsa, untuk menjadi bapa bagi orang-orang percaya. Tapi pembacaan tadi itu menarik. Kenapa? Ayat 4, ayat 5 menarik. Untuk menjadi bapa bagi sejumlah besar bangsa, maka namamu bukan lagi melainkan, baik Pak Pendeta, masa untuk jadi bapa sejumlah besar bangsa ini hanya ganti nama dari Abraham menjadi macam kayak punya murah lagi? Tidak. Ganti nama dari Abraham menjadi Abraham itu tidak murah. Sama kayak kita pu anak dong, waktu masih di kampung dia pun nama Yakub, biasa dipanggil. Tapi waktu dia sepindah di Wetalu, dia pulang kembali ke kampung, tidak mau dipanggil tapi minta dipanggil Jekinam. Bukan, tidak semurah itu. Waktu di kampung dia pun nama Mari, biasa orang panggil Tanta Mia. Tapi mulai ada rumah di Blok C, pulang tidak mau dipanggil Tanta Mia, minta dipanggil Manohara. Tidak begitu, tidak begitu. Pergantian nama dari Abraham menjadi Abraham itu adalah sebuah bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tetapi masa depan sekarang bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Sekali lagi, masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama jemaat. Masa lalu tidak bisa, tapi masa depan bisa di dalam nama. Oke, baik. Apa hubungannya? Saya cepat mengatakan ini. Satu, Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham, orang tahu kalau Abraham itu orang kaya di kampung.
Karena dia kaya di kampung itu, tanah luas segala macam ada, kiri kanan itu ada om, tante, bayi, segala macam ada di situ. Dia tidak pernah ada rasa takut sedikit pun. Sekarang Tuhan bilang begini, pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Di tempat itu tidak ada tanah satu jengkal pun, tidak ada orang-orang yang dia kenal di situ. Supaya apa? Supaya dia menjadi orang yang bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada manusia. Supaya dia menjadi orang yang bersandar kepada, baik, jemaat, masih di kampung dulu ini, kita masih di kampung, ada anak yang nakal-nakal di kampung, nakal. Di sini juga ada, yang biasa mabok-mabok di situ ada. Dia pun nama siapa? Dia jago-jago di kampung ini. Datang sekolah di Kupang, tinggal di kos, malam-malam pas tidur begitu anak-anak mabok, buka pintu, buka, tambah 5.000. Jago hilang bapak, jago hilang. Dia pulang ke kampung, orang-orang anak-anak kecil yang baru naik badan, dia mau coba tahan dia hanya bilang, adek, kakak sulewat, sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Adek, kakak su, kuat, sama-sama 1, 2, 3. Adek, jemaat, makin jauh berjalan, orang makin sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Amin. Beta suka bilang begini, jemaat, pernah pi pantai? Pantai mana? Bidang siapa? Pikir apa? Kalau saudara pergi di pantai, main di pantai, itu air hanya sampai di sini. Karena air hanya sampai di betis, bisa tendang-tendang, bisa siram-siram, karena di pinggir pantai. Bisa minta orang, foto dulu, foto. Karena pinggir pantai. Coba masuk barang 500 meter ke dalam, perahu semua tenggelam, ada yang berani bilang, perahu semua tenggelam, tolong foto, tolong foto. Yang jago-jago itu baru bermain di mana? Di pinggir jalan belum jauh. Kalau jalan semakin jauh, dia sadar dia bukan siapa-siapa. Adek. Nah itu. Jemaat, pernah jalan kaki? Di mana? Saudara jalan kaki itu bisa, tapi jaraknya dekat. Karena jarak dekat, kekuatan full ada di kita. Kita tidak butuh Tuhan, tidak butuh orang lain. Ibu-ibu bisa pakai high heels tinggi begini, karena kekuatan full ada pada dia. Tidak akan ada ketakutan karena jarak dekat. Coba lebih jauh sedikit, naik ojek pernah? Di mana? Saudara kalau naik ojek dari sini POS apa baru itu anak dia gas kincang, beta yakin pas gas turun kanitit itu tante di belakang dia, ade pelan sedikit. Kenapa? Tante pun dada tidak kuat. Terus ini anak bilang, tidak bisa tante. Kenapa? Tante hanya bayar 5.000. Memangnya kalau 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem tante, 10.000 baru pakai rem. Tapi intinya dapat, makin jauh berjalan orang mulai ada rasa takut. Supaya belajar bersandar pada lebih jauh lagi. Pernah naik bis? Di Soe pernah? Di Atambua pernah? Pernah duduk di samping supir? Pernah sampai camplong atau TMF itu oto bok-bok itu gas tambah-tambah dari itu supir, akhirnya supir belum rem, kita mau agak kaki rem begini pernah? Makin jauh berjalan kita rasa kita bukan siapa-siapa. Amin. Adek, kakak Sun, lebih jauh lagi, pernah naik kapal laut? Pernah pisabu? Pernah naik feri pisabu? Di musim timur pernah. Beta melayani 5 tahun di sana. Kalau pulang ini gelombang sebegini, tak goyang-goyang. Itu donda lihat pendeta di atas dan bilang, Bapak, kita ibadah. Di darat tidak pernah ibadah Bapak, di Laut Sabu ibadah. Yang menarik kalau kita ibadah di Laut Sabu itu waktu bagian persembahan. Itu kita tidak pakai tangguh persembahan macam begitu, tidak pakai. Pertama, karena memang tidak ada. Kedua, mesti pakai dos, karton yang besar.
Kenapa? Karena kalau ibadah di laut sementara bergelombang, satu kali isi tangan begini, itu dapat berapa saja masuk, berapa saja, tidak lewat otak, tidak lewat dia dari sini masuk. Beda kalau ibadah di darat, beda kok tidak? Beda kok tidak? Beda nah. Termasuk yang sebentar ini. Kalau kita ibadah di darat itu, persembahan datang sekali isi tangan begini, macam agak lama. So agak lama, lebar ini mata kita putar 2-3 kali. Terus dia ambil persembahan isi begini, yang pembawa persembahan itu sudah lewat berhi. Kenapa? Kita isi tas salah. Beda kalau makin lebih jauh lagi. Naik pesawat pernah? Di mana? Di bandara. Jadi kamu naik pesawat dari sini, dari Wetalu di bandara. Ini ada domen sudah lalu. Hai jemaat, kalau naik pesawat itu yang Boeing dia terbang kira-kira 36.000 kaki. Kalau 36.000 kaki itu berarti kira-kira 12 km di atas udara. Kalau 12 km itu pesawat belum jatuh, kita sudah mati. Belum jatuh dia belum mati, sudah kita mati, langsung mati. Kalau di 12 km itu kan sudah di zona aman, sudah bisa buka ini jalan-jalan sedikit. Terus tiba-tiba lampu seatbeltnya menyala dan ada suara bilang begini, berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat. Mau kembali buat apa? Ada. Jago hilang Bapak. Itu dia pulang dengan dia duduk begitu, ada anak kecil beribut, dia bilang, adek doa. Yang gaya-gaya itu baru jalan di pinggir pantai, belum jauh dia pun jalan di atas ketinggian 12 km itu. Kecepatan pesawat itu kira-kira 900 km per jam. Itu cepat atau lambat? Kalau 900 km per jam itu berarti Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah, apalagi anak ojek di muka dong, lebih kalah. Di kecepatan itu kalau dia tabrak awan, pasti pesawat guncang. Yang menarik itu kalau pas kecepatan itu pesawat tabrak awan, pas guncang yang agama Kristen semua langsung bilang Yesus. Di udara kaget sebut nama Yesus, tapi di darat kalau kaget bamaki Bapak. Di sini ada yang tukang bamaki, bapak-bapak atau ibu-ibu. Itu orang doa ada duduk di sini, tunjuk dia itu. Kalau ada yang tukang bamaki, kita kumpul uang, beli tiket, suruh dia berangkat. Pas bulan Februari begitu, itu dia pulang langsung persekutuan doa satu di rumah. Abram itu masa lalu yang tidak bisa dirubah, sekarang menjadi Abraham. Supaya apa? Belajar bersandar kepada Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Kedua, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu kalau Abram itu suami yang tidak setia. Suami yang tidak setia. Tunggu-tunggu sudah lebih dari 20 tahun istri tidak hamil-hamil kok. Terus duduk-duduk begini, dia pun istri omong. Kalau kita dramatisir maka cara bicara begini, Papa mau ada anak, mama sutua begini nih. Kalau Bapak mau, Bapak dan kita pun pembantu. Lu kita bayangkan Abraham pasti korek-korek dia kuku berbilang, kalau mama rasa itu baik nah, Bapak ikut saja. Itu jemaat, suami di Wetalu ini setia-setia semua. Kamu anak-anak juga ada suami. Yang suami dan di sini setia-setia semua. Kenapa ibu-ibu suara hilang? HP aman kok. Di sini ada bapak-bapak yang di HP pola rumit, harus pakai sidik jari lah, harus pakai kontak. Ada bapak-bapak begitu di sini. Dia polisi rahasia. Abram sekarang menjadi Abraham, suami yang menunjukkan kesetiaannya bahkan ketika istrinya hamil tua. Bayangkan orang umur 70-an baru hamil.
Pernah lihat nenek umur 70? Pernah lihat itu nenek hamil? Keras, pasti kurus, tinggi, keriput, gigi tidak ada, perut agak itu baru foto ganteng. Tapi dia kasih tunjuk. Ini kita bicara tentang keluarga ini. Suami di sini aman. Ini saya lihat kurang aman ini. Abram. Ketiga, Abram. Waktu menyebut nama Abram, semua orang tahu kalau Abram itu bapa yang tidak bertanggung jawab. Sama-sama, bapa yang tidak. Ismail tidak pernah minta dilahirkan, tidak pernah. Itu orang punya kesepakatan. Sekarang di usia belasan tahun itu, Abram menyetujui usulan untuk mengusir Ismail. Ini bapa macam Karmana ini. Sekarang dia menjadi Abraham, bapa yang menunjukkan tanggung jawabnya, bahkan ketika dia membawa anaknya ke altar di Moria untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jemaat, bapa di sini bertanggung jawab semua. Bertanggung jawab. Ada orang datang tanya beta begini, Pak Pendeta, ini anak dong, ini tidak tahu kita mau bikin ke mana. Sedang kau punya maksud? Pukul sudah, marah sudah, usir sudah, injak sudah, ikat sudah. Tapi anak dong terus begini, tidak tahu dong ikut siapa. Saya bilang, kau mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia pun bapak, ikut dia pun mama. Masa ikut beta? Tapi Alkitab mengisyaratkan begini, jemaat. Alkitab mengisyaratkan begini, supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa Timur? Bahasa Cina? Supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. 1. Panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jenny, Yanti, Tinus, Yanto. Panggil orang dengan nama yang baik, nanti dong jadi baik. Kenapa? Karena ada orang tua panggil dia pun bapak bilang, ada orang tua panggil dia pun anak bilang begini, weh babi. Di sini juga ada orang tua panggil dia pun anak babi. Pertama tidak boleh. Yang kedua, kalau dia pun anak babi, dia pun bapak. Panggil mereka dengan nama yang. Anak kecil kalau dia datang begini tidak apa-apa, dia jalan. Jangan dia pun mama yang jalan-jalan begini. Asdak saya. Oh, asdak. Oh, ya. Naik. Om bisa minta. Oke. Baik. 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang baik itu bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik itu adalah uang hasil judi, uang hasil korupsi. Jangan kasih makan keluarga, tidak bawa berkat. Amin. Di sini ada yang biasa judi. Ada. Pas ada Pak Kapolda, kita suruh tangkap. Uang hasil korupsi, hasil tipu, hasil rampasan, jangan bawa pikir keluarga, tidak akan ada damai di situ. Amin. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Amin. Sudah 2. Yang pertama tadi apa? Panggil mereka dengan. Yang kedua apa? Yang ketiga, berikan kepada mereka ajaran yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Anak-anak itu pelajar cepat. Dia hanya akan mengulang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau bapak biasa pukul mama, kita melahirkan anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Kalau bapak biasa mabok, anak mabok. Kalau bapak judi, anak judi. Kalau mama tukang bamaki, anak tukang bamaki. Karena itu berikan kepada mereka ajaran yang baik. Amin. 3. Sekarang keempat,
Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu kalau Abram itu berani keluar dari kampung karena ada janji. Pembacaan tadi mengisyaratkan sekarang dia berubah, berjalan karena ada janji menjadi berjanji untuk jalan. Jalan karena ada janji itu beda dengan berjanji untuk jalan. Kalau berjalan karena ada janji itu dia cek dulu dapat apa, ada siapa di situ. Tapi berjanji untuk jalan, apapun terjadi, dia harus jalan. Ini sebuah panggilan untuk merendahkan diri, sekaligus panggilan untuk menjadi berkat. Oh Tuhan, pakailah. Kamu tidak tahu ini lagu? Lah kenapa suruh beta solo? 3, 4. Oh Tuhan. Selagi apa? Aku bila apa? Kuta hidup ini apa? Jemaat, akan ada satu hari kita tidak berdaya lagi. Amin. Mungkin karena sudah tua, mungkin karena sakit, mungkin karena celaka, kita sudah tidak berdaya lagi. Tapi waktu orang sebut kita pun nama, oi, orang bilang itu orang itu sudah jadi berkat. Amin. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa, hanya jadi beban saja. Nanti satu waktu dia berdiri di depan, dia baru mau maju, dia orang bilang, beban muncul itu. Nah, baik, itu Abram menjadi Abram. Ya, jemaat. Yang saya omong panjang-panjang dari tadi itu baru pengantar. Ini baru mau khotbah, ini baru mau masuk di teks ini. Sekarang kita mulai. Untuk kepentingan damai sejahtera dalam pengertian tadi di tengah-tengah keluarga. 1. Kita paham dulu panggil Abram ini untuk apa? Abraham dipanggil itu untuk apa? 1. Dia dipanggil untuk tujuan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk tujuan. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Pendeta, tujuan Tuhan itu apa? Tujuan Tuhan itu adalah mendatangkan tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Itu tujuan Tuhan. Sekarang ada yang mau pergi surga sekarang yang lebih baik dari dunia. Pendeta, belum waktu Tuhan. Oke, kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia karena belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kita bekerja di lingkungan di mana kita bersosialisasi, tanda kan ada di mana? Jemaat, ada satu lagu dulu, kita besar dari lagu ini, tapi kita butuh mengkritis. Tapi ulang, lebih kuat 3, 4. Biar ku miskin sekali, yes, miskin ada. Jemaat, Tuhan kita kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Kenapa dia puan anak miskin? Pemalas kalau pakai bahasa Timur, apehet. Tuhan kita pintar atau bodoh? Kenapa dia puan anak bodoh? Jadi itu tanda kerajaan surga. Kita ukur. Jemaat, kenapa saya omong ini? Di banyak persekutuan, di banyak kelompok kita ini, saudara, tujuan kita pertama tujuan Tuhan. Tapi tujuan Tuhan bisa bergeser karena tujuan kita. Bisa begitu? Iya. Saya pendeta Gemit, wakil ketua sinode ada. Untuk jadi pendeta Gemit, pertama kali kita harus menandatangani satu surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah pelayanan Gemit.
Waktu pertama itu saya tanda tangan tahun 2004, tanda tangan ditempatkan di Sabu. Saya punya pelayanan tuh ngeri. Ada satu waktu saya pimpin ibadah syukur itu, satu hari itu 18 kali. Itu tambah makam puji, ya saudara tahu, ngeri. Orang yang lihat tuh bilang, pendeta begini cocok di sini, cocok ini di kota ini. Saya pindah ke satu tempat lagi yang dari segi fasilitas jauh di bawah saya di sana. Saya lantas bertanya begini, kenapa pendeta yang orang bilang cocok di ini pindah di kampung itu? Di situ saya mengerti bahwa tujuan Tuhan mulai bergeser ketika kita mulai merasa diri pantas. Waktu kita merasa belum pantas ke tadi, siapa beta? Waktu masih mengandalkan Tuhan, tujuan Tuhan masih di jalan. Tapi waktu kita mulai mengaku pantas, tujuan Tuhan mulai bergeser dari tujuan kita. Saya suka pakai contoh ini. Pertama kali jadi WL seperti ke Meriam di sini. Kau jadi WL. Oh, itu dia datang tuh penuh doa. Di grup baju orange ini dia bilang, tolong doakan. Ini tampil perdana. Tolong Yesus, tolong. Itu datang itu menyanyi masih standar sama-sama. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Lebih kuat sedikit. Ku tahu Tuhan pasti buka apa? Asalku hidup tidak urut dunia, karena ku tahu apa? Itu pertama, waktu diberi kesempatan pertama itu harap betul-betul di Tuhan. Tapi karena mulai ulang dan menjadi biasa, doa tidak, latihan tidak, datang langsung bilang ke Edwin, musik. Ke Edwin mulai, dia mulai, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Improvisasi tidak ada masalah, tapi kita masih bersandar kepada Tuhan atau tidak. Banyak orang ketika mulai merasa diri pantas, lupa Tuhan. Dulu belum ada kios ini keliling semua gereja yang ada di Wetalus ini kok berdoa. Mulai ada kios tidak pernah datang gereja, pendeta bilang, kenapa tidak gereja? Tuhan suka kasih kios, apalah yang jaga pendeta. Itu baru kios, belum tambang emas. Waktu kita mulai merasa pantas, tujuan Tuhan mulai geser. Di sini juga ada kios begitu. Kios nama apa? Satu. Kedua, jadi itu dari tadi Abraham menjadi Abraham. Pertama dia dipanggil untuk tujuan Tuhan. Tapi yang kedua, untuk tujuan Tuhan. Jadi saudara tahu, tujuan Tuhan bagi rumah tangga itu, keluarga itu, satu-satunya lembaga yang menggambarkan relasi seperti mempelai laki-laki dan perempuan itu hanya relasi antara Tuhan dan manusia. Dan itu yang harus digambarkan dan ditunjukkan di dalam keluarga. Amin. Tapi untuk itu muncul yang kedua. Untuk tujuan Tuhan itu, Tuhan tidak pernah suruh kita pergi kosong. Tapi Tuhan lengkapi kita dengan karunia. Sama-sama satu Tuhan lengkapi dengan Alkitab mencatat. Karunia itu ada dua bagian. Ada berapa? Satu, karunia motivasi. Dan yang kedua, karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Itu karunia motivasi. Tapi yang kedua, karunia manifestasi itu seperti menyembuhkan orang, bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh. Kedua karunia ini sama derajatnya dipakai untuk pembangunan jemaat. Tidak ada satu orang pun yang percaya kepada Tuhan dan tidak dilengkapi dengan karunia. Tetapi yang menjadi masalah bagi kita adalah banyak orang tidak menemukan apa karunia yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Bagaimana dia bisa mengeksplor itu barang yang Tuhan taruh di dalam dirinya
untuk mendatangkan damai sejahtera bagi keluarga dan dunia. Itu dia persoalan. Ada orang tahu menyanyi, tapi tidak pernah menyanyi di gereja. Kadang-kadang pendeta tanya, ada paduan suara vokal grup? No, tidak. Tapi kalau dengar bilang majelis sinode gemit dan gubernur entertain akan beribadah bersama-sama di sini. Solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian. Ini dia pun nama karunia makam puji. Tidak ada orang makam puji mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Tidak ada. Jadi periksa dulu apa karunia di dalam kita. Tapi Alkitab tidak berhenti pada kata karunia. Paulus menegaskan, aku memberitahukan kepada kamu karunia yang lebih utama, dan karunia yang lebih utama itu adalah kasih. Dia jelaskan semua bahasa manusia dan semua bahasa malaikat, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau hanya seperti gong yang berbunyi. Sekalipun, tapi kalau engkau tidak ada kasih, engkau tidak ada gunanya. Dan sekalipun engkau memberikan seluruh hidupmu, bahkan tubuhmu dibakar, tapi kalau kasih tidak ada, engkau tidak ada faedahnya sama sekali. Karena itu setiap orang yang punya karunia, yang bisa menemukan apa yang di dalam dirinya, dalam kasih itu dia mewujudkan damai sejahtera tadi, mendatangkan kebaikan bagi umat manusia dari rumah. Sudah dua. Tadi pertama apa tadi? Tuhan panggil Abraham untuk tujuan Tuhan. Yang kedua dia lengkapi dengan karunia. Tapi yang ketiga, walaupun dia lengkapi dengan karunia, tapi yang ketiga ini penting. Dia minta kita belajar dari orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar dari, kasih tahu orang di sebelah, 1, 2, 3. Kenapa belajar dari orang lain sangat penting? Dengar jemaat, ada dua hal yang mau saya sampaikan di sini dalam pemberitaan ini, belajar dari orang lain. Pertama, cara Tuhan berjumpa dengan pendeta beda dengan Tuhan berjumpa dengan seorang ibu rumah tangga, beda dengan Tuhan berjumpa dengan satu anak sekolah, beda dengan Tuhan berjumpa seorang tukang ojek, beda Tuhan berjumpa dengan seorang polisi, beda Tuhan berjumpa dengan banyak orang dengan banyak kapasitas. Perjumpaan yang berbeda-beda ini terus kita duduk bersama-sama dan bercerita tentang perjumpaan yang berbeda itu. Kemudian kita sepakat, ternyata Tuhan kita luar biasa. Kalau mau belajar dari orang lain. Kedua, belajar dari orang lain berkaitan dengan manusia sangat terbatas. Karena manusia sangat terbatas, dia butuh orang lain untuk dia belajar daripadanya. Kalau belajar berarti harus memberi telinganya, perhatiannya kepada orang lain bicara. Yang jadi kacau di dalam rumah itu kan satu tidak mau dengar satu toh. Kenapa ada suami lempar piring? Karena dia rasa istri tidak mau dengar. Kenapa anak-anak banting pintu kamar? Karena dia belum tahu harga pintu. Mendengar, belajar dari orang lain. Ingat jemaat, pintar itu terbatas, bodoh itu yang tidak ada batas. Dia meleleh sampai ngalir saja. Makanya biasa orang bilang kalau bodoh nak ukur-ukur, bagi-bagi itu bodoh ke orang lain, sudah apa masa lu bawa semua itu bodoh. Belajar dari orang lain. Biasa dia persoal itu karena di rumah, di gereja, di mana kita mau kita omong orang dengar, tapi tidak mau kita dengar orang lain omong. Betul? Dia omong harus dengar, tapi orang omong dia tidak dengar. Tidak bisa. Belajar dari orang lain. Anu kau? Keempat dulu. Kita hafal ulang. Yang pertama tadi apa? Pertama tadi. Dua. Ketiga. Belajar dari.
Keempat, fokus. Sama-sama, 1, 2, 3. Apa? Fokus. Memang kita berjumpa dengan banyak orang. Abraham, kamu pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu itu bukan engkau tinggal sendiri di situ. Ada banyak orang di situ. Tapi engkau mesti fokus dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan atasmu. Yang kacau di rumah, yang kacau di gereja, yang kacau dalam banyak panitia itu adalah karena kita ini tidak fokus. Karena kita mau urus semua. Kita tidak paham persekutuan. Acara begini ini pendeta Yandi tidak perlu tahu main musik, tidak perlu tahu menyanyi. Pendeta Yandi hanya tahu khotbah cukup. Nanti Kak Adi urus kamera, Kak Epin urus main ini, Kak Miriam urus ini. Saudara bayangkan kalau pendeta Yandi khotbah di sini, dia pindah bermain di sini, pindah diurus itu, dia datang lama-lama dia gila di sini. Fokus saja. Apa yang perlu kita kerjakan, kerjakan. Ada orang ini yang dia tidak fokus yang dia bekerja, dia sibuk dengan orang lain pun kerja. Betul? Ada rumah tangga yang tidak fokus yang dia rumah, dia fokus yang tetangga punya. Ada juga dia tahu. Itu yang di blok berapa? Fokus. Kami bangun gereja di pedalaman Amnuban Timur. Dulu Pak Wakil Ketua ini masih ketua klasis di Amnuban Timur. Kami bangun gereja, saya bilang begini, panitia dan jemaat, setelah perhadapan ini, pembangunan gereja itu berhenti, stop. Kalau kamu bertengkar, berhenti. Kenapa? Terlalu mahal ini perkelahian kalau pakai dasar pembangunan gereja. Terlalu mahal, stop saja. Dan saya bilang, biasa pertengkaran itu terjadi karena ibu-ibu yang masuk seksi konsumsi, yang dia punya urus itu kuah asam, dia kasih tinggal kuah asam di dapur untuk urus orang cor beton di situ. Itu yang jadi masalah. Kalau kuah asam ya Brenebon ya tidak usah urus cor, karena itu yang bikin kacau gere. Fokus. Ingat, urus semua, gagal semua. Pendeta Yandi itu ketemu banyak orang, dan kalau katanya sudah pernah coba ini, yang paling banyak gagal itu yang biasa omong bilang begini, apa yang saya tidak coba, apa-apa. Nah itu, yang coba semua itu yang gagal semua. Fokus. Kalau kita tidak fokus bagaimana? Tapi fokus ini juga penting. Fokus terhadap kebaikan. Psikolog dong itu biasa bawa kertas putih satu, bawa spidol hitam satu, dan pergi di penjara-penjara, kasih titik satu di itu kertas. Dia tanya begini, kamu lihat apa? Ada titik warna hitam, jumlah berapa? Satu. Besar atau kecil? Kecil. Memang hanya satu? Iya. Betul-betul lain satu? Iya. Kamu tidak lihat lain lagi? Tidak. Terus dia bilang begini, kamu terlalu lihat ini titik yang satu ini sampai kamu lupa masih ada halaman yang bersih yang warna putih. Mata yang tertuju pada titik hitam tidak akan pernah melihat kemuliaan. Tidak mungkin pernah akan ada damai sejahtera. Istri yang hanya melihat kesalahan suami tidak akan pernah mengampuni suaminya. Suami yang hanya melihat kelemahan istri tidak akan pernah ada kemuliaan itu. Tidak ada. Fokus. Ada orang yang tidak fokus. Tidak fokus kerja, tidak fokus pelayanan. Dia punya sibuk itu yang sibuk melapor saja. Sedikit-sedikit pisek, sedikit-sedikit tidak ada kerja. Di sini ada yang begitu. Bapak desa, di sini ada yang biasa datang lapor-lapor Bapak desa. Fokus. Bayangkan kalau orang tua tidak fokus jadi orang tua. Mama tidak fokus. Mama bukan fokus memasak, mama fokus TikTok. Dengan harapan itu FYP. Mama kacau itu. Oke. 4. 1 tadi apa? 2, 3, 4. Yang kelima, untuk datangkan damai sejahtera. Karena Abraham, engkau nanti akan jadi berkat, bla bla. Saya mau kasih ini.
Melakukan hal yang bermanfaat. Sama-sama, 1, 2, 3. Melakukan hal yang bermanfaat, yang berguna. Lakukan. Kenapa itu? Saya langsung pakai contoh. Ada orang kelihatan sibuk tapi tidak berguna. Ada biasanya militer dong bilang, dalam keadaan terdesak jangan lakukan pertempuran dengan barang yang tidak penting. Apa maksudnya? Saya biasa bilang begini. Pertama, orang-orang yang menyanyi di gereja itu sedapat-dapatnya menghindar dari yang menghindar. Menyanyi itu khotbah berirama. Amin. Orang mesti tahu, mesti dengar, paham, kan dia pulang bawa itu khotbah. Nah, lagu 5 menit kita habis di pum 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 dam dam dam. Itu dia punya arti apa? Tadi Jaden dan dia pun papa. Jaden omong bahasa Inggris, kan saya sendiri tidak tahu. Untung dia pun bapak omong supaya saya, oh ternyata ini dia pun maksud. Bayangkan kalau tadi tidak ada penerjemah untuk kita tahu. Pasti pulang dia bilang, oh itu anak kecil tahu umur berapa, Pak Bobi pun anak pun pintar. Oh iya, dia omong bagus, iya. Dia bilang apa? Tidak tahu pokoknya kita. Nah, kalau kita tidak tahu, tidak mengerti, ini mau damai sejahtera apa? Ibu-ibu, ini ibu-ibu dong itu kalau ada marah suami, kasih tahu. Karena kami tidak ada karunia untuk tahu ibu pun perasaan. Ini sayang, marah. Nah, makan. Nah, kita mau tahu apa? Jadi, lakukan yang berat. Jemaat di banyak gereja saya kasih tahu perayaan Paskah, perayaan Natal itu sedapat-dapatnya gereja tidak usah bikin bola voli, tidak usah tarik tambang, tidak usah makan kerupuk, tidak usah, makan di rumah saja. Bikin saja lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 476. Nah, itu bermanfaat. Bikin lomba berkhotbah supaya orang terbiasa tuh gali firman. Ini dong bikin voli. Yang paling banyak ikut voli itu tidak pernah ikut gereja. Tarik tambang, separuh yang datang mabuk tapi ikut tarik tambang. Sudah begitu ada yang bataro lagi. Oh apa? Jemaat, dengar saya bilang. Ada lomba salib, ada lomba apa di perayaan Paskah, itu ekspresi. Ekspresi harus dibangun di atas keyakinan iman yang mendatangkan manfaat. Ini lomba ini kalau nanti sebentar, pengumuman kau belum? Kapan pengumuman? Apa? Sebentar. Dengar saya omong karena belum pengumuman. Ini nih ekspresi. Karena kita mengekspresikan iman, maka jangan bikin itu salib dong dalam keadaan mabuk. Dari mana kawan? Oh, baru habis kerja salib ini aduh. Tapi cita-cita juara. Nanti sebentar pengumuman dia tidak juara, memang panitia ini Famlianto. Nah, kalau sebagainya tidak bisa, ini ekspresi salah. Tapi ini salib dong aman kok. Mantap. Mabuk? Awas. Ekspresi. Kalau kita tidak dalam ekspresi yang benar, yang paling banyak itu Kami PA di kantor Sinode. Terus Ibu Pendeta bilang begini. Di perayaan Paskah itu biasa ada drama Paskah, drama jalan salib. 2 tahun lalu pakai satu tokoh ini, dia jadi Tuhan Yesus. Tahun lalu pakai dia.
Ini tahun dong mau dipanggil sendiri, ibu pendeta tidak usah lah, tidak usah. Kenapa mama? Kamu cari orang lain. Mama dia bagus, penghayatan mantap itu orang, kalau mantap. Ibu bilang tidak usah. Kenapa mama tidak mau? Masa kok habis drama dia tidak pernah masuk gereja lain? Nah Tuhan Yesus mana yang tidak pergi gereja? Ini cari dia jadi Tuhan Yesus karena gondrong dan kumis dan ada jenggot sedih. Ini kita ekspresi tak salah ini. Amin kok. Lama-lama karena pukul, karena dia ini memang orang ekspresi itu betul. Kalau salah ekspresi bisa masalah. Ada satu orang ini dia peran dari Tuhan Yesus. Dia kasih tahu yang peran prajurit, dia bilang kamu kalau pukul lah pukul pelan-pelan. Karena beta ini juga tahu sakit ini. Dorang taruh, pang, dia rasa sakit, dia tetap, pang, sakit. So 3 kali dia rasa terlalu sakit, dia buang ini salib, berbilang, hei, kamu kira Tuhan Yesus tetap aku pukul? Ini ekspresi ini mesti muncul di waktu tepat dengan cara yang benar, karena mau datangkan hal yang berguna atau bermanfaat, toh? Gereja jangan terjebak pada keramaian tanpa manfaat, tanpa manfaat. Manfaat itu lebih penting karena untuk mendatangkan damai sejahtera. Gitu. Amin kok. Nah, keenam. Pertama tadi apa? 2, 3, 4, 5. Itu kedewasaan spiritual. Sama-sama 1, 2, 3. Abraham melakukan 5 hal itu dan kemudian dia menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dewasa spiritual. Spiritualitas itu apa? Gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu teologi, apa yang kita imani, apa yang kita sembah, apa yang kita yakini, itu di dalam. Yang keluar itu etika. Perjumpaan teologi dan etika, itulah spiritualitas. Orang dengan spiritualitas bagus, ada sampah di sini dia langsung ambil. Gerakan dari dalam keluar. Orang yang gerakan dari luar ke dalam, ada sampah. Pas dia mau ambil, dia janji dia pun teman. Pas beta ambil, nah kau foto. Pas foto, itu dia muat di Facebook bertulis, kebersihan adalah bagian dari iman. Itu dia pun nama pencitraan. Mental budak. Orang-orang bermental budak itu, bangsa Israel butuh 40 tahun putar-putar untuk mendapat pelajaran perubahan mental dari mental budak menjadi orang bermental raja. Mental budak itu kalau kerja, kalau ada mandor, itu orang kerja terlalu semangat, serius, mantap. Mandor pulang dia bikin pengucapan syukur, rasa bebas, karena harus orang harus orang marah baru dia bekerja. Dia bisa. Kedewasaan spiritualitas adalah efek dari 5 hal tadi. 1, tujuan Tuhan. 2, karunia yang kita pakai. 3, belajar dari orang lain. Belajar itu, mendengar itu ibarat lubang. Apa? Kalau lubang 1 meter, tiang 10 meter, itu tiang kuat. Lubang 9 meter, tiang 10 meter, kuat. Mendengar itu lubang, belajar dari orang lain. Kan kita terlalu terbatas. Sudah belajar dari orang lain, fokus. Jangan belajar dari orang lain mau pakai semua. Kacau kita. Tapi fokus apa? Fokus melakukan hal yang bermanfaat. Kedewasaan spiritual muncul. Jadi waktu ada proklamasi Abraham menjadi Abraham, dia tidak serta-merta itu, tapi sebuah proses sampai pada kedewasaan spiritualitas. Teman, pernah dengar orang bilang kamu pipi gereja masa-masa? Pernah dengar? Atau sendiri omong? Itu seolah-olah dia ingin mengatakan, daripada kamu pergi gereja model begini lebih baik tidak usah. Kan tidak ada perubahan. Jemaat, di banyak tempat itu
Bagus. Sudah ada vokal grup kaum bapak. Tepuk tangan dulu. Mantap. Tapi tapi ada dua. Tapi pertama, dong latihan sampai jam 3 pagi. Sampai istri mau bunuh dorang belum pulang. Tapi kedua, hari Minggu dorang utus anak kecil satu atau istri atau majelis rayon. Tolong kasih tahu pendeta kaum bapak menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap pulang jam 3? Yang menarik adalah habis menyanyi dong pulang. Separuh pulang, separuh keluar di luar cari ame pohon kecil satu dan rokok di situ. Pas pendeta bilang begini, kita sampai di penghujung dari ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara ke dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah. Wih, dia cepat-cepat lari dari luar, yang datang langsung bilang, supaya apa? Supaya apa itu? Kedewasaan spiritual tidak disiplin. Kenapa ini menjadi penting dalam kepentingan damai sejahtera? Dari Abram akan muncul Israel. Dari Israel kita kenal sekali sebutan yang menarik ini, hak kesulungan. Sama-sama 1, 2, 3. Hak kesulungan bangsa Israel bukan soal siapa lahir duluan, siapa tinggal duluan, bukan. Hak kesulungan bangsa Israel berkaitan dengan 3 hal ini. 1, hak beribadah kepada Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Jadi yang dapat hak kesulungan itu dia menyadari bahwa beribadah itu hak, bukan kewajiban. Masih banyak orang melihat ibadah itu kewajiban. Kalau orang menjalankan ibadah hanya seperti kewajiban, maka dia punya kalimat itu biasa bilang begini, kok yang penting pokoknya kan, sudah kan, iya toh, iya kan. Kewajiban beda dengan hak. Tahu hak? Tahu hak? Jemaat, pernah dapat bantuan tunai langsung dari pemerintah? Iya, yang lain yang dapat pernah? Berapa ratus? 600. Itu orang biasa bagi di mana? Kantor desa kok? Kantor pos. Jam berapa biasa? Jam 9. Oke, pertanyaan terakhir. Pijam? Kenapa bagi jam 9 pijam 6? Mama, kenapa bagi jam 9 tapi mama pijam? Tahu sendiri pendeta teh. Aduh, tahu sendiri. Kalau tahu ibadah itu hak, orang melakukan. Saya pikir gini, saudara. Ada satu waktu dalam pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan orang banyak yang ikut dia bilang begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kebenaran harus dilakukan seperti lapar dan haus. Pernah lapar? Kalau jam 9 malam mau tidur lapar, langsung tidur atau cari ubi? Pertanyaan lebih lanjut, siapa pun ubi kayu? Wih, saya ini kalau mau tidur kok lapar, perut bunyi tidak bisa. Udah. Haus. Mau tidur tiba-tiba haus, tidur terus atau cari air? Ada yang paksa? Sendiri dicari. Karena dia kebutuhan. Kalau kebenaran sudah dilaksanakan seperti menjalankan kebutuhan, kamu akan dipuaskan. Damai sejahtera. Amin.
Kebenaran dalam Alkitab itu dia punya 3 dimensi. Satu, kebenaran berdimensi legal, legalitas, ikut aturan. Kedua, kebenaran berdimensi moral, moralitas, kesatuan pikiran, perkataan dan perbuatan, integritas. Moralitas, kebenaran itu punya dimensi integritas. Ketiga, kebenaran berdimensi sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Kalau 3 hal ini sudah dilaksanakan seperti lapar dan haus, kamu akan dipuaskan. Damai sejahtera pasti ada. Kalau menjalankan seperti kewajiban, bagaimana dipuaskan? Kedua, hak kesulungan itu berkaitan dengan hak masuk tanah terjanji. Kamu berhak masuk ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Berhak. Itu menjadi sebuah gambaran kamu berhak masuk surga yang dijanjikan. Gambarannya adalah bangsa Israel perjalanan itu menuju ke Kanaan. Masuk surga itu hak. Bagaimana bisa dapat hak? Kalau jadi anak-anak Tuhan. Waktu kita tahu kita ini bukan berasal dari dunia, tapi kita dari Dia. Kita milik Bapa, maka Bapa pun kelapa itu kita pun juga toh hak masuk surga. Anak-anak yang tinggal di surga beda dengan anak-anak yang tinggal di mana kok. Satu saat ini ada survei surga dan neraka. Ternyata hasil survei menarik karena di surga dan neraka itu sama-sama makanan enak, enak sekali makanan. Hasil kedua, siku-siku orang yang di surga dan neraka tidak bisa dibengkokkan. Hasil survei ketiga, orang di surga gemuk-gemuk, tapi orang di neraka itu kurus-kurus. Maka analisa sekarang, kenapa makanan sama, enaknya, gizinya, siku sama-sama tidak bisa dibengkokkan, tapi hasil kok beda ya? Di surga gemuk, di neraka. Baru mereka menemukan sebuah fakta bahwa kenapa makanan enak, gizi, siku tidak dibengkokkan, tapi orang gemuk. Karena ini yang di surga orang tahu, karena siku tidak bisa dibengkokkan, maka yang dia ambil, dia kasih makan Om Louis. Om Louis ambil, kasih makan saya. Kita dua saling memberi makan, jadilah gemuk. Di neraka ini kan mau makan sendiri toh, padahal siku tidak bisa dibengkokkan, jadi paksa begini. Tenaga habis dilipat tangan dan tidak sampai. Saling. Ketiga dalam kaitan dengan ini, hak kesulungan bangsa Israel berkaitan dengan hak menjadi berkat. Sama-sama 1, 2, 3, hak menjadi berkat. Jadi menjadi berkat itu hak, bukan kewajiban. Saudara tidak bisa menjadi berkat kalau menunggu kapan kaya. Mau tunggu kaya, saya yakin saya tidak akan kaya lagi. Mau kaya karena aku begini, petugas koperasi mendatang terus. Mau tunggu kaya dia baru jadi berkat, tidak bisa. Dari apa yang ada padamu. Saya punya ilustrasi satu yang begini. 2 orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan itu tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Jadi tinggal karunia. Orang kedua dia garu-garu kepala, dia ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian, orang ketemu di satu perapatan jalan. Yang punya karunia memberi ini, dia duduk di mobil mewah, 1 tanda sukses ini.
Yang punya karunia menerima ini ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Yang waktu dua aku lihat begini, terus dia bilang begini, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Karena engkau mau kasih orang tuh engkau tidak ada, jadi ini lihat kawan. Tapi kawan ini kan karunia menerima, jadi mana-mana hanya begini saja. Saya tidak tahu kita banyak-banyak ini hari ini lebih banyak karunia apa. Tidak usah omong. Saudara lihat, menjadi tadi sejumlah besar bangsa itu sebuah proses yang kemudian akan menegaskan sebuah generasi yang akan pegang hak kesulungan bukan karena lahir duluan. Dengar, Yakub dan Esau siapa kakak? Siapa kakak? Kenapa Esau disebut kakak? Karena lahir duluan, betul toh? Tapi kenapa bukan dia yang dapat hak kesulungan? Dari segi kerja. Esau itu kerja berburu, rusa tidak lewat 2 kali. Pas dapat bakar di situ, makan di situ. Yakub kerja di rumah. Setiap kali ambil beras mau masak, dia mulai 2 kali. Dia lebih strategis, lebih progresif. Orang dengan gaya macam Esau sekalipun lahir duluan, gaya hanya asal tembak-tembak begitu tidak akan menjadi orang yang punya hak 3 itu. Tuhan mematahkan tradisi dari sekedar lahir duluan kepada satu orang yang punya tanggung jawab untuk beribadah kepada Tuhan, masuk tanda terjanji dan sekaligus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Damai sejahtera bukan tidak mungkin kan? Damai sejahtera segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Saya tutup baik-baik. Saya bicara ulang ini. Kalau damai sejahtera itu ada, saudara, saya rasa kita orang yang tahu bersyukur. Sama-sama 1, 2, 3. Hafal, bersyukur ialah waktu di mana seluruh pikiran, perkataan dan hidup hanya tertuju kepada Tuhan. Dari seluruh hidup, pikiran, perasaan kita yang tertuju kepada Tuhan, itu namanya syukur. Jadi mau susah mau senang, kalau pikiran perasaan tertuju pada Tuhan, itu namanya syukur. Kenapa? Dengar, Elia, nabi yang hebat, satu waktu hujan tidak turun lagi. Tuhan bilang, Elia, pergilah ke pergilah ke sungai Kerit. Aku akan memerintahkan burung apa? Gagak untuk memberi makan kepada engkau. Tuhan yang suruh ini, tapi dia suruh burung gagak. Kalau Tuhan suruh burung elang bisa bawa ayam 1 ekor. Entah ayam kampung atau ayam potong, atau ayam potong yang di kampung atau ayam kampung yang dipotong. 1 ekor untuk Elia. Tapi kalau Tuhan suruh burung gagak, paruh burung gagak yang seperti itu tidak bisa bawa barang yang berat. Dia hanya bisa bawa roti yang ringan. Jadi nabi Tuhan yang hebat itu hanya makan roti tipis. Paruh burung gagak yang begitu tidak bisa menghancurkan daging yang masih segar. Dia menghancurkan daging yang hampir busuk. Karena itu burung gagak disebut burung pemakan bangkai. Nabi Tuhan yang luar biasa itu hanya makan daging yang hampir busuk dan roti tipis. Jemaat, pernah makan daging busuk dengan roti tipis? Kalau tidak pernah, hanya 1 kata, sama-sama Sudah makan model begitu, terus Tuhan bilang, pergilah ke Sarfat. Pergi ke Sarfat berarti jalan dari Kerit ke Sarfat kira-kira 100 mil. 100 mil berarti ada kira-kira 160 km. Berarti dari Kupang sampai Polen. Jemaat,
Pernah jalan kaki dari Kupang Pipolen? Kalau tidak pernah, bersu. Karena Nabi Tuhan masih jalan begitu jauh untuk mendatangkan kebaikan. Pendeta dia jalan jauh-jauh itu untuk apa? Cari siapa? Janda. Coba kalau janda muda baru kaya, jangankan Elia, saya juga mau. Ini janda tua dan parah, tinggal sedikit minyak dan sedikit tepung. Elia datang bilang, ibu kasih itu tepung dan minyak. Ini ibu bilang, bapak kalau saya kasih bapak ini itu saya sudah mati. Ibu kasih dulu sebuah tindakan iman untuk menjadi berkat, untuk mendatangkan damai saya. Ibu kasih. Waktu dia kasih, Elia bilang begini, ibu kan ibu suka kasih ini, ibu dengar hujan mau turun besok, lusa, 1 tahun lagi atau 10 tahun lagi, itu tidak penting. Yang lebih penting saya mau kasih tahu ibu, kan ibu suka dari hati yang besar. Saya mau kasih tahu ibu, penyertaan Tuhan sempurna atasmu sampai hujan itu turun ke bumi. Tuhan tidak akan pernah melupakan engkau. Amin. Mari tunduk kepala semua di hadapan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.